Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore gitu ya, teman-teman. Jadi meneruskan eh, yang kemarin gitu ya, kita agak bukan berbeda, meloncat sedikit gitu ya, biar tahu eh, asal ataupun sumber gitu ya, yang merupakan salah satu titik kritis gitu ya, yang termasuk di HACCP gitu ya, terkait dengan asal muasalnya dari daging gitu ya. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, kalau kita berkaitan dengan daging gitu ya, terkait dengan authentication gitu, terus pemalsuan dan sebagainya, selepas itu tidak kalah pentingnya yaitu masalah halal dan haram terutama pada pemotongan gitu ya. Karena selama ini pemotongan itu kan sudah semua juga ada SOP-nya, standarnya, dan bagaimana gitu kan. Karena kita di negara yang mayoritas itu Muslim gitu ya, kita mencoba produsen gitu ya, terutama menyediakan semaksimal mungkin semuanya dalam kondisi yang halal gitu ya. Sebenarnya satu lagi yang namanya halal dan toyib gitu. Nah, pada sore hari ini kita akan sedikit belajar mengenai halal food, halal slaughtering in Quran, tipe dari slaughtering, pre-slaughtering and each step, and post-slaughtering, and terakhir itu beberapa pengaruh yang akan mempengaruhi dengan kualitas dari daging gitu ya. Nah, dalam halal food gitu ya, every food is considered halal in Islam unless it is specially prohibited by Quran or Hadis ya. By officially definition, halal food are those that are free from any component that Muslim prohibit for consuming according to Islamic law gitu ya, sesuai syariah. Process, made, produce, manufacture, store using utensil, equipment, and machinery that have been cleansed according to Islamic law. Jadi rantainya itu sangat panjang sekali ya. Jadi kalau halal food sendiri gitu ya, kalau kita hanya berbicara dengan food, ini kan free from any component that Muslim are prohibit from consuming according to Islamic law gitu ya. Jadi di sini saya mohon maaf kalau tidak apa namanya ada beberapa kawan gitu teman yang dari non Muslim gitu. Jadi misal sebagai contoh kita secara tidak langsung gitu ya, tidak tahu gitu, kalau tidak tahu nggak apa-apa kan ya. Misal makan daging babi gitu kan, ataupun daging B2 gitu ya. Sebenarnya secara aturan ataupun syariah emang aturan Islam tidak boleh gitu kan. Meskipun beberapa hal gitu ya, eh, itu tadi kan secara materialnya gitu kan. Tapi kalau secara proses, made, produce, manufacture, and store, nah kita harus flashback ke belakang gitu ya. Bagaimana cara dagingnya itu diperoleh gitu kan. Pemotongannya bagaimana, terus dalam pembuatannya itu seperti apa, dan sebagainya gitu ya. Jadi rantai dari halal food itu tidak serta-merta hanya terkait materialnya saja. Nah, pada kali ini saya akan sedikit eh, menjelaskan mengenai halal slaughtering gitu ya. Karena di dalam Islam hampir semua aspek gitu ya diatur gitu ya terkait dengan tidur terus dan sebagainya gitu ya. Jadi the Islamic form of slaughtering animal or poultry dabiha. Dabiha itu saya pernah dengar itu apa ya, nanti teman-teman bisa cari. Involving killing through a cut to the jugular vein, carotid artery, and windpipe. Animal must be alive and healthy at the time of slaughter and all blood is drained from the carcass gitu ya. Nah, ini salah satu kriteria gitu ya. Jadi harus memotong ini ya, vena jugularis, jaringan arteri darah, dan windpipe. Itu jaringan nafas ini kan saluran saluran dari pernafasan. Jadi ini salah satu syarat
dalam pemotongan ini harus terpotong semua gitu ya. Nah, kalau misal kita sih ini ya dalam pemotongan kalau untuk di RPH gitu ataupun RPA. Kalau RPH itu misal dalam sehari bisa 60 gitu ya. Kalau di RPA ya, rumah pemotongan ayam itu kira-kira bagaimana, teman-teman? Maksudnya dalam artian kan kalau tiap pemotongan kita harus membaca basmalah gitu ya. Kalau yang di RPA gimana? Padahal kan misal sekali potong itu 15.000, 10.000 gitu ya. Gimana Mbak Putri atau Mbak Amanda? Bagaimana pemotongannya? Kalau eh, ternaknya banyak sekali. Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Ya, jadi kalau eh, dalam penyembelihan gitu ya, misal dari kapasitas ternaknya itu sangat banyak, kita cukup membacanya cukup sekali di awal saja, gitu ya. Jadi tidak tiap ternak nanti membaca, tidak ternak tiap nanti membaca. Gitu. Nah, ini dalam according to the Al-Quran, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri gitu ya. Kita skip. Nah, ini dalam hal meat slaughtering, tadi saya jelaskan di awal, dalam pemotongannya harus memutus tiga ya, Islamic method. Nah, untuk yang tipe dari slaughtering gitu ya, ada pre-slaughtering, ada juga pro yang slaughtering gitu ya. Pre-slaughtering seperti eh, pengertiannya, pre itu kan berarti sebelum, pro itu yang sesudah gitu ya. The activities done on that day of slaughter before slaughtering gitu ya. Jadi ternak biasanya akan diistirahatkan terlebih dahulu gitu ya, sehari sebelum hari pemotongan gitu ya, karena eh, diinginkan bahwasanya nanti ternak itu dalam keadaan yang prima gitu ya, istilahnya bagus setelah melalui perjalanan yang panjang gitu ya. Kalau di beberapa RPH itu kan mungkin ternaknya itu kan didapat tidak dari lokal aja, misal di Jogja gitu ya, bisa jadi yang ada yang dari Jakarta atau Surabaya ataupun yang tempat-tempat yang lain. Nah, sedangkan untuk yang pro slaughtering gitu ya, the activities performed from slaughter sampai ke preservation gitu ya. Jadi aktivitasnya dilakukan dari pemotongan sampai pengawetan gitu ya. Pengawetan dalam hal ini sampai kita mendapatkan daging gitu ya. Dagingnya itu diperlakukan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu juga eh, salah satu faktor gitu ya dalam eh, kita mengetahui proses halal atau tidaknya. Nah, dalam pre-structuring tadi ya, itu melibatkan different activities gitu ya, terutama pertama resting, fasting, washing, medical check, dan juga watering gitu ya. Jadi ini misal si ternaknya ini dari jarak yang jauh gitu ya, perlu diistirahatkan selama 2, 24 jam gitu ya. Kemudian nanti dipuasakan gitu ya sekitar berapa jam ya, 7 atau 8 gitu ya. Kemudian baru dibersihkan semua atau kan dimandikan sambil sama dokter hewan gitu ya mengecek apakah kondisi dari ternaknya itu layak atau tidak untuk disembelih gitu ya. Dan yang terakhir watering gitu ya. Ini istilahnya ya hanya untuk mencukupi dari kebutuhan dari si ternaknya gitu ya kan. Arti dipuasakan soalnya. Nah, ini jelas penjelasannya ternyata satu persatu. Resting animal are kept and rest for 24 hours. Reason for resting that blood pressure level get normal, heartbeat get normal. Ya, jadi kalau ya seperti halnya kayak kita dalam perjalanan yang jauh gitu ya, kita perlu take a rest kan setelah
mencapai tujuannya gitu kan. Nah, ini salah satunya yaitu blood pressure level gets normal, heartbeat get normal gitu ya. Sedangkan untuk yang fasting gitu ya, in this food are not provided, it should be done 12 hours before slaughtering ya, 12 jam gitu ya. Ternyata dipuasakan. The reason is that is lower blood glucose level ya. Jadi untuk menurunkan level glukosa darah gitu ya, gula darah. Jadi stomach ataupun perutnya gitu yang perut ada pada ternak itu bisa eh, apa bersih dan formasi lactic acid yang menyebabkan hardness of meat is reduced gitu. Ya, jadi kriterianya sangat banyak sekali. Yang selanjutnya yaitu washing gitu ya. Si ternaknya ini di wash gitu ya ataupun dan with warm water and disinfectant gitu ya. The reason that to clean outer skin and to remove bacteria gitu ya. Jadi memang di beberapa pemotongan gitu atau hampir semuanya sih karena di tempat kita gitu ya. Misal kita karena ini reasonnya dari washing ini kan clean outer skin and remove the bacteria gitu ya. Kalau teman-teman makan di gudeg ujung gitu ya atau yang sebelahnya, nah itu kira-kira salah satunya kan ada yang namanya krecek ya kan ya ataupun cecek gitu. Nah ini atau kerupuk kulit. Nah ini salah satu faktornya ini. Jadi the reason that clean outer skin and to remove bacteria gitu. Jadi kalau teman-teman makan gudeg itu salah satunya ada yang makan kulitnya gitu ya, kulit dari sapi gitu. Nah, memang itu banyak kan di, di diambil dari kulit sapi gitu kan. Berbeda kalau teman-teman yang ke luar negeri itu sangat jarang sekali ditemui bahwa kulit itu bukan untuk konsumsi gitu ya, tapi banyakkan untuk diproses penyamakan ya, untuk menjadi kulit kulit sama gitu ya, menjadi produk untuk tas, sepatu dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga yaitu medical check up gitu ya. Before slaughtering, medical check up of any very necessary if animal has any kind of disease, then animal should be not slaughtered gitu ya. Nah, ini sangat penting bahwasanya si ternaknya ini istilahnya memenuhi standar atau kriteria enggak untuk proses pemotongan. Nah, ini yang bisa menentukan karena saya bukan dari dokter hewan gitu ya. Ini sebenarnya ranahnya orang kedokteran hewan, khususnya yang untuk medical check up. Yang selanjutnya yaitu watering. It is done to control animal blood pressure before slaughtering gitu ya. Kayak dimandikan gitu ya. Dia. Jadi untuk menurunkan eh, animal blood pressure before slaughtering. Jadi dari tahap resting sampai watering gitu ya, ada 5 tahap yang ada dalam pre-slaughtering. Nah, untuk yang post slaughtering, nah ini macam-macam ya. Ada sticking, bleeding, skinning, hanging, cutting, chilling, egging, transportation sampai storage ya. Sangat panjang sekali sticking gitu ya. Nah, sticking is term used for cutting of neck and in Islam it is called dabihah gitu ya. Sharp knives or blades are used. Itu jadi ini proses pemotongan sebenarnya sticking gitu ya. Jadi memotong dari 3 ya. Nanti bisa dihafalin lagi. Setelah dipotong yaitu bleeding gitu ya. Istilahnya pendarahan gitu ya. Kita mengeluarkan darahnya. In this all the capillaries and veins of animal neck are cut down to remove blood from body. Nah, dalam proses bleeding ini diusahakan kalau bisa itu semaksimal mungkin gitu karena akan mempengaruhi dari kualitas daging gitu ya. Kalau misal ada beberapa darah gitu yang masih
tertinggal di antara daging ataupun tempat yang lain. Nah, ini bisa menimbulkan dari eh, mikroorganisme ya, mudah. Jadi mikroorganisme itu easily to grow gitu ya, mudah tumbuh gitu karena ada media, terutama kalau yang darah itu sangat senang sekali itu si mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu skinning gitu ya. Skinning itu pengulitan ya. Jadi si telah disembelih kulitnya tadi, sorry, eh, sapinya itu dilakukan pengulitan gitu ya, pelepasan dari karkas pelepasan karkas dari kulit ya. In this process we remove out skin then split the abdomen dan oval internal organ are also removed gitu ya. Jadi pelepasan eh, kulit gitu dari karkasnya. Telah dilepaskan gitu ya dan dikeluarkan jaringan dalamnya gitu ya, internal organ, kemudian di hanging ya. Di hanging itu kayak di kalau teman-teman menghanger baju gitu kan ya, ya seperti itu. It is done to remove blood completely and to eliminate rigor mortis gitu ya. Stiffening of muscle after death under control temperature. Nah, ini proses rigor mortis ini sangat penting gitu ya. Jadi perubahan dari otot ke menjadi daging gitu ya. Jadi hampir beberapa tipe gitu lah. Jadi selain menghasilkan daging, jadi perubahan dari otot menjadi daging yang terutama kadang kita sering rigor mortis gitu. Nah, ini sangat penting gitu ya karena atau kita sebut nanti di prosesnya itu ada namanya proses pelayuan gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi dari kualitas dari dagingnya. Dan selanjutnya yaitu cutting gitu ya, istilahnya partisi-partisi dari karkas-karkas gitu ya. Final process of slaughtering in which meat is cut into quarter gitu ya, menjadi empat ya. Jadi kemudian di cut menjadi empat. Ini tadi cutting sudah, kemudian after di cutting yaitu di chilling gitu ya, didinginkan. After make cuts of meat chilled it below 0 Celsius or at freezing temperature, increase the shelf life for 6 months to almost 3 years, also stop the microbial growth gitu ya. Tapi ini sangat jarang sekali gitu ya, karkas itu sampai ataupun di freezer sampai di bawah zero gitu, bila minus zero gitu sampai penggunaannya 3 tahun kemudian gitu ya, sangat jarang karena perputaran konsum daging itu sangat cepat sekali. Yang selanjutnya yaitu egging gitu ya, preservation dan by salting or by adding preservatif gitu ya. Bisa menggunakan sodium sulfit atau bisa menggunakan nisin gitu ya. Nah, ini preservation by salting by by salting atau by adding preservation. Nah, salting di sini itu bisa menggunakan garam NaCl ya, tapi sangat jarang sekali gitu ya karena sifatnya garam itu kan higroskopis ya, istilahnya dia menyerap dari eh, larutan di sekitar gitu ya. Setelah mengalami proses aging kemudian transportasi gitu ya. Transportation or transporting equipment and storage place must be clean and hygienic, measure must fulfill ya. Nah, jadi beberapa kontainer itu kan ada kapasitasnya yang mirip kayak chilling gitu kan ya. Nah, ini perlu diperhatikan gitu ya terkait dalam kebersihan dan kehigienisan sampai si karkas ataupun produk dari penyembelihan itu masuk ke produsen ataupun konsumen. Selanjutnya yaitu storage gitu ya. Store at the freezing temperature is for short time, otherwise store after adding preservation and by using some processing technique gitu ya.
untuk yang storage itu macam-macam, tergantung nanti eh, si daging itu akan keluarnya kapan gitu ya. Kalau hanya dalam jangka waktu 1 sampai 5 hari atau seminggu, masih cukup untuk di storage pada chilling room gitu ya. Tapi kalau masih lama, sebulan gitu ya, bisa dimasukkan ke -15 atau -0 gitu ya, di bawah zero gitu. Nah, di dalam proses penyembelihan gitu ya, yang di tahap sebelumnya ini kan ada namanya pre-slaughtering gitu ya. Beberapa metode itu ada yang dipingsankan gitu ya. Ada yang tidak dipingsankan gitu ya. Jadi ada penelitian dari peneliti yang dari Jerman gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar, nah dia membedakan antara ternak yang pingsankan sama yang ternak tidak mengalami pingsan gitu ya, istilahnya dengan sadar gitu. Nah, dari hasil diketahui ya, jadi metodenya itu di dalam otaknya ini ditaruh namanya ECG ya, encephalograph. Intinya itu ECG, teman-teman tahu kalau di bidang medis mesti ada ECG itu kan. Nah, untuk mengetahui dari eh, ketegangan ya, istilahnya dari pressure-nya si ternak itu seperti apa. Nah, itu si peneliti ini menaruhnya itu di dalam otaknya ini. Jadi, nah hasilnya itu sangat menarik gitu ya, bahwasanya ternak yang tidak mengalami proses eh, apa tadi, proses pemingsanan gitu. Nah, itu dia ECG-nya itu bagus gitu ya. Dalam artian dia smooth gitu ya. Tidak, dia beranggapan kalau dari baca di grafik beranggapan si ternak itu tidak mengalami kesakitan. Intinya di sana. Tapi sedangkan yang menggunakan pemingsangan gitu ya, ataupun dengan cara yang lain, nah ini dia eh, merasa kayak tersakiti gitu ya. Terus kemudian beberapa proses pada waktu penyembelihan itu darah yang dikeluarkan itu tidak sebanyak kalau yang tidak mengalami pemingsanan gitu ya. Jadi proses pemingsanan itu memang sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, kebetulan dulu waktu saya jadi asisten gitu ya, pernah melihat dari beberapa metode penyembelihan gitu ya, khususnya di ternak sapi pernah, kuda pernah gitu ya, dan juga dari yang ternak babi gitu ya. Memang saya melihat dari beberapa aspek, terutama di RPH, terutama saya melihat di RPH Jakarta itu dia masih menerapkan proses stunning gitu ya, menggunakan stunning gun gitu. Jadi si ternaknya itu dijatuhin kayak peluru gitu ya dari atas gitu sampai si ternaknya itu pingsan gitu ya. Itu metode yang eh, dari sapi gitu ya. Nah, ada beberapa yang menggunakan kayak electricity gitu ya. Itu di bagian kening, kalau di orang itu kan di bagian kening bagian samping ini. Nah, ini di electricity gitu ya sampai si ternaknya itu tidak sadar. Nah, di sini gitu ya. Memang secara riset seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman secara realita gitu ya, ada beberapa RPH itu yang masih menggunakan metode pemisahan gitu ya, ataupun menggunakan stunning gitu ya. Jadi stunning ini adalah proses enduring animal immobile, un unconscious, with or without killing the animal when or immediately prior the slaughtering them for food ya. Nah, some method are used as ini ya, JHT methods and juga electric shock gitu ya. Jadi misal kayak yang di babi gitu ya, karena babi itu pada waktu proses untuk pemotongan itu berbeda gitu ya. Kalau yang babi pemotongannya ini dia pemisangan gitu ya. Jadi karena ternaknya ini berlari-lari ya, karena waktu mau untuk disembelih ini biasanya dia lari-lari
gitu. Nah, metodenya mau nggak mau menggunakan itu electric shock gitu ya. Terus metodenya itu bukan disembelih gitu, tapi ditusuk gitu ya, ditusuk pada bagian antara yaitu proses pada waktu disembelihnya itu, tapi modelnya ditusuk gitu ya. Ya, jadi istilahnya berbeda. Nah, ini beberapa tadi yang terkait mengenai penyembelihan gitu ya. Jadi beberapa kriterianya apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan ini selanjutnya ataupun yang terakhir istilahnya di materi ini gitu ya. Masih ada satu materi nanti yang tidak kalah menarik itu. Nah, ini faktor affecting the meat quality yang pertama yaitu stres gitu ya. Yaitu sangat jelas ini akan mempengaruhi dari blood pressure, heartbeat, pH of meat, which lead to darkness, firmness, and dryness of meat. Jadi memang stres dari si ternak ini juga akan mempengaruhi bagaimana sih kualitas daging yang dihasilkan gitu ya. Selain memang itu asal dari daging gitu ya. Kalau teman-teman eh, makan di Yoshinoya gitu ya, kalau pesan yang daging slice itu yang dari Wagyu gitu kan, kalau dibandingkan dengan yang daging di tempat kita, nah itu berbeda gitu ya. Nah, kalau ini maksudnya itu kalau kita membedakan dengan jenis yang sama gitu ya, tapi si ternaknya ini mengalami stres gitu ya. Selain itu juga umur gitu ya. Umur dari animal is also affect the quality of meat as greater the age. The more connective tissue and more marbling gitu ya. Seperti halnya domba gitu ya. Kalau teman-teman domba ataupun goat, teman-teman kalau pengen makan sate gitu ya, sate kambing itu kan yang paling empuk gitu kan. Itu kan yang biasanya domba ataupun kambing yang muda gitu ya. Jadi memang umur ini sangat mempengaruhi dari daging yang dihasilkan. Seperti halnya juga gender gitu ya, antara itu pejantan atau betina gitu ya. Gender of animal is also effective as male have more connective tissue gitu ya. Jadi banyaknya jaringan gitu ya, karena kalau cowok itu kan sering apa ya istilahnya, dia aktifnya sangat berbeda dengan yang betina gitu kan ya, karena eh, kebiasaannya gitu kan dari ternak itu ya. Dia kalau yang pejantan dia lebih more connective tissue. Diet of slaughtering animal is also change flavor and taste of meat gitu ya. Jadi bagaimana sih ternak itu makan gitu ya. Istilahnya komposisi dari pakannya seperti apa gitu ya. Banyakkan lemak atau banyakkan karbohidratnya itu juga akan mempengaruhi dari taste dari si daging gitu ya. Jadi eh, sangat eh, banyak pengaruhnya gitu ya. Yang terakhir yaitu locomotive part have more marbling gitu ya. Jadi memang ada beberapa faktor, ada satu, dua, tiga, empat gitu ya. Sebenarnya empat yang sangat itu berkaitan dengan kualitas dari daging, except gitu ya, except dari pemotongan tadi ya, kecuali yang dari pemotongan tadi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak, Mas, Mbak? Sebelum materi yang satunya lagi, masalah halal dan kosher. Halo, Mbak Dita, Mbak Kalista, yang lain, Mbak Desiana. Halo. Oke ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu yang kosher. Bentar, ini kok. Oke ya, yang selanjutnya yaitu materinya
perbedaan antara kosher dan halal gitu. Yang pernah saya ceritakan di awal bahwasannya si negara Eropa gitu ya, saya menemukannya ini di Eropa gitu ya. Ini jadi karena perkembangan produk halal itu di Eropa itu semakin meningkat gitu ya. Jadi, bentar saya minum bentar. Jadi perkembangan produk halal yang semakin meningkat dan juga migrasinya dari beberapa Muslim di Eropa gitu ya. Jadi dari Maroko, dari Afrika, dari Turki gitu ya, migrasi ke beberapa Eropa. Nah, dengan itu disertai dengan beberapa makanan yang halal gitu ya. Nah, otomatis akan tumbuh gitu ya, growing juga. Nah, di satu sisi gitu ya, karena pertumbuhan dari halal itu sangat pesat gitu ya. Nah, ada beberapa organisasi gitu ya, saya belum nggak tahu menyebutnya gitu ya, mengistilahkan yang hampir mirip seperti halal gitu ya. Nah, itu yang namanya kita sebut kosher gitu ya. Sebenarnya apa sih itu kosher gitu ya? Kosher comes from Hebrew word kashrut which mean fit or proper ya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tulan keluar terus menemui kosher, nah ini sekarang sudah tidak kaget lagi gitu ya. Kosher is term used to describe food that complies with strict dietary standard of traditional ataupun kita sebut Jewish law gitu ya. This law determine which food may be consumed and how they must be produced, processed, and prepared. The roots of this law are from the Torah ya, Torah. The butcher had to be Jew who understand Jewish law gitu ya. Jadi hampir sama gitu ya. Kalau kita melihat aspeknya gitu ya. The butcher gitu ya. Butcher itu pemotongnya gitu ya. Bukan slaughtering gitu. Sebenarnya ini ya istilahnya ya slaughtering gitu. Slaughter gitu ya. Tapi dia disebutnya butcher. Had to be Jew who understand Jewish law. Berarti dia harus orang Jew gitu ya. Tapi juga harus mengerti tentang hukum Jewish gitu ya. Nah, nah ini beberapa guideline for food under kosher gitu ya. Three main kosher food categories gitu ya. Pertama meat ataupun fleshy mammals or flow as well product derived from them including bones and broth gitu ya. Dairy gitu ya. Milk gitu ya. Cheese, butter and yogurt. Yang ketiga yaitu pareve, any food that is not meat on dairy including fish, eggs, and plant-based food. Plant-based food, grain, nuts, and seed are all found in plant-based food. Baked bread and grain along with seed, oil, nature, and included. Nah, ini jadi catatan. Tuh. Meat cannot be eaten with dairy under any circumstance. Gitu ya. Jadi meat kan tidak dapat dimakan dengan produk dairy di bawah any circumstance gitu ya. Kitchen should be two different utensil for meat and dairy, not contamination should be there. Ya. Food stand should be not present in egg and fish should be fish and scales. Even wine has a kosher classification and the ingredient used must come from a kosher source. Nah, ini kalau teman-teman yang lebih kelihatan gitu ya. For, forbidden animal in kosher gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat what is the consider in kosher gitu ya. In kosher ini ya, ada sama gitu ya, ada sapi, kambing, ini domba gitu ya dan sebagainya. Tapi yang tidak di kosher gitu ya. Ini yang sebelah merah gitu ya. Jadi yang forbidden animal in kosher gitu ya. Animal yang dilarang dalam kosher. Ya, terutama non-ruminant ungulates, pig, camel, donkey, horses, rodents, and hyrax.
arthropods, predatory animal, reptile and amphibian, predatory bird, fish without scale, and shellfish. Gitu. Jadi here dalam tabel ini, bentar. Nah ini dalam ini ya ada pembagiannya. Here is everything you need to know about kosher cooking gitu ya. Nah ini bisa dicek lagi. Ada kategorinya. Nah ini di dalam kosher certification in India gitu ya. Jadi ini sebenarnya eh, biar teman-teman paham juga gitu ya. Di satu sisi kan ada halal certification, di satu sisi juga ada yang menjadi kompetitornya sebenarnya yang itu dikeluarkan oleh Jewish gitu ya. What is making something kosher food or meaning the kosher certification gitu ya. Ini kita akan skip dulu. Nanti teman-teman bisa baca. Saya pengen, nah ini hampir sama ya. The kosher certification is compulsory for food product export to Europe, USA, and other Asian countries where Jewish gitu ya. Pertama sama ya application dan sebagainya sampai get certification successfully. Nah, dalam kosher certification gitu ya, yang jelas ya sama ya, marketnya expand gitu ya, tambah besar, customer will gain trust as a result of certification. Certification will increase the organization demand and etc. Nah, ini required document for kosher certification, company product, sampai proses of production gitu ya. Sama, persis hampir. Nah, ini beberapa teman-teman kalau mengcek gitu ya. Coba ini di Nutella ini ya. Nah, ini lambangnya sedikit berbeda. Ini beberapa simbol ini bisa di screenshot gitu ya. Kalau teman-teman mau iseng ini produk mana gitu. Nah, ini bisa dicek. Ini kayaknya seperti ini kan kayaknya ini Nutella kan ya. Ini juga tomato case. Ini kan kelihatan. Nih. Nah, nanti coba dicek aja. Ini beberapa produk yang dari simbol for kosher food product. Nah, sekarang bagaimana yang dihalal gitu ya. Nah, kalau halal itu kan artinya permissible gitu ya, or lawful in Arabic ya. Halal food follow the Islamic dietary law as described in the Quran gitu ya. It's not been prepared, processed, transport, or storage using any appliance or facility that was not free from anything unlawful according to Islamic law. All should be prepared, processed, packaged, transport, and stored in such as a manner that is compliant with Codex General Principle on Food Hygiene and other relevant Codex standard. Nah, ini permissible and non-permissible food in halal gitu ya. Ini yang warna hijau yang halal food, yang sebelah kanan saya ini yang haram. Nah, yang pertama ya sama ya, alcohol drinks, intoxican, logic drugs and substance, blood and blood byproduct, not permissible animal pork, permissible animal without proper slaughtering. Ya ini ya. Permissible animal without proper slaughtering. Food containing human part or its derivatives, food additive containing any of the above, food contaminated with any of the above. Ya, ini yang tadi jadi Islamic method of slaughtering itu memotong vena jugularis, esophagus dan juga trachea. Jadi seperti ini, shred gitu, motongnya. Nah, ini beberapa guideline of halal food itu. Jadi the person should be Muslim who is mentally sound and knowledgeable of the Islamic slaughtering procedure gitu ya. Nah, ini pernah saya ceritakan di awal gitu ya.
Selain pemotongannya pemotongannya itu menggunakan metode Islamik gitu ya. Apalagi gitu ya kira-kira. Ya ini yang pertama ini ya. The person should be a Muslim who is mentally sound and knowledgeable of the Islamic slaughtering procedure gitu ya. Ya meskipun bisa jadi beberapa kita Islam KTP lah bisa disebut seperti itu, tapi ini salah satunya harus seperti ini. The animal to be slaughtered should be lawful according to Islamic law. Ya, the animal to be slaughtered should be alive or deemed to be alive at the time of the slaughtering gitu ya. Jadi ternak yang tertabrak itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi dalam cakupan harus berapa jam itu harus langsung disembelih gitu ya. Tapi kalau dia sudah mati lama gitu ya menjadi bangkai gitu ya, itu tidak boleh. The phrase Bismillah in the name of Allah should be invoked immediately before the slaughtering of each animal gitu ya. Tapi ini sebenarnya ada beberapa pengecualian gitu ya. Ya, seperti halnya tadi yang saya jelaskan, misal kita di rumah pemotongan hewan gitu ya, suruh motong ayam putih, ayam kota, apapun ayam broiler itu 1.500 gitu ya. Nggak mungkin kita tiap motong Bismillah ya, tiap motong Bismillah, tiap motong Bismillah gitu ya. Ya meskipun itu bisa gitu mesti akan sangat cepat sekali tapi ada rukhsah gitu ya di dalamnya dalam eh, kita melakukannya. The slaughtering device should be sharp and should not lifted off the animal during the slaughter act gitu ya. Jadi dalam proses pemotongan itu sebisa mungkin pisaunya harus sangat tajam. Slaughter act should sever the trachea, esophagus, and main arteries and veins of the neck region. Ya, jadi harus ada tiga yang kepotong. Nah, meat and poultry gitu ya. Kalau di animal must be halal gitu ya. Animal must be slaughtered by a saint adult Muslim while pronouncing the name of God. A sharp knife must be used. This group of meat or poultry contain four out of five harem categories gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang fish and seafood bagaimana gitu ya? All Muslim accept fish with scales ya. With scale itu dengan berbagai pertimbangan. Dalam artian ada beberapa yang itu tidak boleh dimakan juga gitu ya. Sebagai contohnya eh, apa ada yang tahu nggak yang tidak boleh dimakan? Halo, halo, halo. Oke, nanti sebagai apa soal aja ya nanti kalau ada ujian gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang milk dan eggs gitu ya, this product from halal animal is also halal ya. The predominant source of milk in cow and predominant source of egg is the chicken. All other sources should be labeled accordingly. Ya. Nah, sedangkan yang plants and vegetable, this material as halal except alcoholic drinks or other intoxicants gitu ya. Vegetable and meats might be processed in the same plant and on the same equipment, increasing the chance of the cross contamination. Nah, ini kalau kemarin saya juga mengajukan halal sertifikasi gitu ya, karena sekarang apa-apa sudah masuknya ke ranah yang di sana. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini ternyata kok banyak banget. Oh, ini udah selesai. Jadi ini oke, kira-kira kita sampai di sini aja. Ada pertanyaan nggak? Kita absen dulu. Ntar kalau nggak kok absen sininya nggak ada ya presensi. Ntar. Oh ada. Sip.
Ke izin bertanya Mas. ya gimana Mas atau Mbak ini, Mas Cesta.